Ikuti, penjaga keamanan yang telah bercerai selama 10 tahun membawa putrinya menemuinya. Siapa sangka dirinya akan dikritik oleh wanita yang kejam dan sombong. Setelah beberapa saat mengejek, penjaga keamanan itu berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, kaos kaki wanita jahat. Sayangnya, putrinya menggaruknya dan meninggalkan lubang besar. Wanita kejam itu marah dan marah. Dia mengulurkan tangan dan mencoba memukul putri penjaga keamanan. Begitu tangan saya terangkat, tangan saya ditangkap oleh satpam. Katakanlah kaos kaki Anda robek. Ku akan membayarmu kembali. Beraninya kamu menyentuh putriku. Kuil, penjaga yang malang sepertimu. Tahukah kamu berapa harga kaos kaki sutra ini? Itu lebih dari gaji bulananku. Apa yang akan kamu berikan padaku sebagai balasannya? Wanita kejam itu sangat marah setelah mendengar ini. Setelah berbicara, dia langsung merampas mainan gadis kecil itu. Satu tendangan menyebabkannya hancur. Perbuatan seorang wanita yang kejam membuat CEO wanita di sebelahnya tidak bisa mengabaikannya. Saya segera ingin berdiri dan memperjuangkan ketidakadilan ini. Biarkan aku keluar dan membantumu. Dari mana asalmu? Urusanku dan orang tak berguna ini. Apa hubungannya denganmu? Buka mulutmu dan bicarakan tentang orang yang tidak berguna. Wanita ini, saya sangat penasaran. Apa sebenarnya identitasmu? Itulah yang membuatmu begitu meremehkan orang lain. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya adalah karyawan Puongdu Group. Grup terkemuka di bidang keuangan di Asia Tengah. Dan dia hanya seorang duda. Seorang penjaga keamanan yang malang dan menyedihkan. Juga dilengkapi dengan anak tiri di depan wanita ini. Dia bahkan tidak baik. Orang yang tidak berguna. Karyawan grup Puongdu. Nikah rasa percaya diri yang membuatmu begitu suka memerintah. Lihatlah penampilanmu. Mungkin bekerja di Puongdu Group. Sudah lama tidak bertemu, bukan? Atasanmu mengajarimu lagi. Apakah kamu bekerja seperti itu? Apa yang salah? Apakah Anda memiliki pendapat dari sekarang? Nintran adalah suamiku. Nin adalah putriku. Kamu mempermalukan mereka. Itu membuatku malu. Apakah dia suamimu? Memang benar wanita itu buta. Bagaimana kamu bisa memperhatikan pria tidak berguna seperti itu? Jangan bicara omong kosong. Ayahku bukanlah orang yang tidak berguna. Ayahmu sangat berkuasa. Nin sangat benar. Seperti yang saya lihat, Nintran sedang dalam masa sulit. Pria malang. Jangan kehilangan keinginan untuk maju. Cepat atau lambat suatu hari akan tiba. Nintran bisa melakukannya. Melayang seperti layang-layang di atas angin. Mencapai jangkauan penerbangan 90.000 mil. Dan kamu, sesuatu yang kamu andalkan, hanya itu. Status karyawan rendahan di Puongdu Group. Tunggu sampai kamu tidak lagi memiliki identitas ini. Bahkan status berdiri di depannya, kamu juga tidak bisa memilikinya. Apa yang seharusnya? Karena itu, dari sekarang, dia diusir. Grup Puongdu ada di sini. Hik, siapa kamu? Masih berani? Kamu gila? Apakah kamu berani menamparku? Buka matamu yang mempesona. Lihat dengan jelas untukku. Siapa saya? Apakah Anda CEO Grup Puongdu? Man Fan Ye, kamu beritahu aku. Jenderal Man, saya salah. Aku tidak tahu itu kamu. Jika tidak, beri aku 10 hati. Aku juga tidak berani menyinggung perasaanmu. Orang yang kamu sakiti, ini suami dan anak perempuanku. Mohon padaku. Tidak ada gunanya. Nintran. Oh tidak, Tuan Nin. Aku tidak benar. Aku tidak seharusnya meremehkanmu. Saya mohon padamu, jangan biarkan Tuan Man memecatku. Apakah itu oke? Berkah yang tak terlupakan. Advokasi diri sendiri. Tadi ketika kamu mempermalukanku dalam segala hal, masih menindas Nin. Kamu harus memikirkannya. Akan ada konsekuensi seperti ini. Aku tidak bisa membantumu. Teman kecil, namamu Nin kan? Cepat bantu aku. Saya menyarankan ayah dan ibumu untuk membantu Anda. Ah, kamu menarikku dan menyakitiku. Cukup, Cao Shuang. Berikan aku kartu karyawanmu di sini. Kamu tahu, saya ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Cepat keluar dari sini. Penjaga keamanan busuk. Ini semua karena kamu. Wanita ini pastinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apalagi yang kamu lihat? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia tidur denganmu? Jenderal Man, beberapa menit yang lalu. Terima kasih. Saya Ibu Nin. Ini semua hal yang harus aku lakukan. Masih ada lagi. Beri aku registrasi rumah tanggamu. Apa yang kamu butuhkan? Apakah ini pendaftaran rumah tanggaku? Tentu saja untuk pergi. Aku membawa akta nikah bersamamu. Dapatkan akta nikah. Ayo pergi. Nin akhirnya memiliki seorang ibu. Nin, baiklah, ibu berangkat kerja dulu. Ibu akan datang menjemputmu dan ayah malam ini. Selain 500.000 ini, dan mobil Bentley ini, bernilai 300.000, berikan semuanya padamu. Ini, mobil itu harganya 300.000, berikan saja padaku seperti itu. Tentu saja, kamu adalah laki-lakiku. Pergi keluar, tidak ada yang namanya mobil sungguhan. Bagaimana bisa? Ambil. Selain ini, aku juga menyiapkan hadiah kecil, untukmu dan Nin.
Wow. Halo Jenderal Man, merindukan wanita hebat. Halo Nona. Halo, Ibu. Ini adalah di hari pernikahanmu, Jenderal Man, khusus diberikan kepadamu 10 mobil mewah, villa di pusat kota, lapangan golf di pinggiran kota, patung Buddha hijau kekaisaran yang terbuat dari kaca giok untuk mahar di samping itu, dan berikan pada wanita tertua 1 set mainan Lego lengkap, area hiburan pribadi. Ini juga. Hal-hal ini terlalu sedikit, terlalu biasa, tapi kita menikah terlalu cepat. Aku hanya bisa mempersiapkan sebanyak ini untuk saat ini. Tapi kamu bisa yakin, tunggu sampai nanti. Ku pasti akan menebusnya 2 kali lipat. Kekurangan ini untukmu, bukan? Maksud saya, hal-hal ini terlalu berharga. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu adalah laki-laki manfan. Maksudku, beri aku hal-hal normal ini. Ini merugikanmu? Aku harap kamu harus menerimanya. Jenderal Man, perusahaan mengalami situasi yang tidak terduga. Aku ingin kamu datang ke sini untuk menanganinya. Aku tahu. Maaf, Nintran, aku ada urusan mendesak. Kamu harus pergi dulu. Aku akan datang menjemputmu malam ini. Dan Nin, silakan pulang. Jika terjadi sesuatu pada kalian berdua, kalau begitu telepon saja aku. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Nin. Ayah, kemana kita akan pergi sekarang? Teman ayah hari ini. Bet Kuan menikah. Tunggu sebentar, aku akan membawamu ke sana bersamaku. Jangan berlarian, Nin. Di dalam tas ini ada uang harga pengantin untuk diberikan kepada ibumu. Tunggu sampai kamu selesai bergabung. Pernikahan teman ayah, kamu harus memberikannya kepada ibumu. Bagus. Tamu. Pengantin pria hari ini, Bet Kuan. Pengantin, jadi ngok. Tentara nyata, melihatmu hidup bahagia sekarang. Saya memiliki ketenangan pikiran. Tahun itu tidak sia-sia. Saya menggantikan Anda dan bergabung dengan tentara di perbatasan utara. 10 kematian, 1 kehidupan. Selamat. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu adalah saudara terbaikku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Nin, cepat dan ucapkan halo. Halo, Paman Ha. Halo Bibi. Diam. Siapa bibimu? Bet Kuan. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Teman yang malang. Berpartisipasi dalam pernikahan orang lain. Masih membawa karung yang sobek. Apakah kamu tidak merasa malu? Jangan marah, aku tidak mengenalmu sama sekali. 2 orang malang ini. Bet Kuan, bagaimana bisa? Apakah ada teman seperti ini? Jangan pergi dulu. Tentara nyata, tahun itu kami sedekat saudara. Sekarang di pernikahanmu, kau ingin aku pergi di depan semua orang. Kakak beradik. Apakah kamu layak? Tahun itu ketika aku masih di sekolah, kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Sekarang, aku hanya penjaga keamanan yang buruk. Saya juga, sekarang menjadi direktur departemen pemasaran, dari grup keuangan terkemuka Puongdu. Status apa yang kamu miliki? Tapi maukah kamu menjadi saudaraku? Tahun itu kamu bolos sekolah, berkelahi, dan melukai orang lain. Aku melakukannya demi cinta persaudaraan. Ayo kita pergi ke perbatasan utara saja. Penderitaan penerjemahan selama 6 tahun. Sekarang katakan padaku, apakah aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudaramu? Benar. Kamu tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Aku berkata padamu, tahun itu karena kamu ingin pergi, bukan aku. Tapi aku tidak memaksamu. Apa yang salah? Sekarang aku tahu aku hidup dengan baik. Aku ingin mengandalkan cinta. Itu tidak masuk akal. Biarkan aku memberimu sedekah. Nintran, kamu jahat sekali. Lihatlah betapa miskinnya penampilan kalian berdua. Mau datang ke sini untuk makan. Kenapa aku harus membuat banyak alasan? Kamu ada di mana? Tetap di sebelah Cik. Bawakan 2 pasang sumpit lagi. Hari ini. Biarkan mereka ayah dan anak. Ayo makan dulu. Saya dengan hormat datang untuk memberi selamat atas pernikahan Anda. Anda lagi gunakan anjing untuk menghinaku. Hina. Kamu juga pantas mendapatkannya. Cik adalah anjing kesayangan istriku. Makanan-makanan anjingnya itu sama dengan gaji 1 bulan. Kalian berdua, ayah dan anak, makanlah bersamanya. Yang terhina. Itu dia, itu benar. Hahaha. Tuan Ha benar. Orang miskin yang menyedihkan sepertimu. Apakah kamu layak duduk di meja makan? Bisa makan 1 gigitan makanan anjing impor. Ini merupakan berkah dari 8 generasi keluarga saya. Kami bukan orang miskin. Ayahku punya uang.
Tempat ini berharga beberapa ratus ribu yuan. Palsu. Tidak ada yang punya uang dan membawa uang tunai beberapa ratus ribu yuan, seperti yang aku lihat. Ini pasti uang yang dia jual untuk putrinya. Hei nak, kamu dijual oleh ayahmu, masih muncul untuknya. Apakah kamu tidak berani memukulku? Aku memukulmu. Aku berkata padamu, di dunia ini, tidak ada yang bisa menindas putriku. Aku juga tidak akan pernah menjualnya. Anak perempuanku, benar. Ibuku adalah CEO Group Puongdu, Man Fan Ye. Kamu benar-benar melahirkan seorang putri yang luar biasa. Selalu berbohong, ingin jenderal kita kuat. Jadilah ibu tirinya, kalian juga pantas mendapatkannya. Hah, aku tidak pernah berbohong. Ibuku benar-benar Man Fan Ye. Ayah, cepat beritahu mereka. Nin tidak pernah berbohong. Nin bukan anak nakal. Nin tidak pernah berbohong. Orang jahat. Itu banyak dari mereka. Sudah sekitar saat ini, kamu masih berani berbohong. Orang tak berguna sepertimu. Di dunia ini, tidak mungkin ada wanita kedua. Aku akan mengawasimu. Belum lagi fakta bahwa itu Jenderal Man. Anda berbohong. Ayahku bukan penipu. Aku akan menelepon ibuku sekarang. Mama, kamu dan ayah diintimidasi oleh orang lain. Bu, cepat kemari dan selamatkan kami. Apa katamu? Ibu akan berada di sana sekarang. Ibuku akan segera ke sini. Saat itu kamu akan tahu, aku tidak pernah berbohong. Aku mengatakan ini, Nintran. Itu mungkin bukan karena kamu. Dia membunuh istrinya. Setelah itu, aku sendirian terlalu lama. Kamu seharusnya menderita penyakit mental. Hahaha. Kamu masih berani berhayal bahwa Man sedang delusi. Jadilah istriku. Aku bahkan membawa putriku untuk tidur bersamaku. Emang benar aku satu-satunya. Seperti yang aku lihat, pasti ada seseorang mendambakan wanita, mendambakannya seperti orang gila. Jika ini pernikahan nona saya hari ini, tidak ada lagi pernikahan. Pakailah gaun pengantin ini. Layani aku sepanjang malam. Bukankah kamu bilang Jenderal Man? Apakah kamu istriku? Bawa buktinya ke sini. Selama kamu bisa mengeluarkannya. Kamar pengantinku malam ini. Aku akan memberikannya padamu. Mainkan sesukamu. Hahaha. Benar, Nintran. Ayo bawa buktinya ke sini. Apakah kamu memilikinya? 2 penipu, 1 besar dan 1 kecil. Cukup. Nin tidak pernah berbohong. Man Fan Ye. Itu benar-benar istriku. Nin, cepat bawakan surat nikah ayah dan ibu. Ayo kita keluarkan. Ayah, berikan aku ini. Kamis ini. Itu bukti yang kamu inginkan. Ya Tuhan, aku bilang, Nintran, kamu juga baik, bahkan memalsukannya. Daftarkan pernikahanmu dengan Jenderal Man. Tetapi, ini milikmu. Gunakan saja untuk mengelabui anak-anak. Di sini. Tidak diperkenankan menginjak pencatatan perkawinan. Dari orang tuaku. Anak. Ayahmu, apakah penipu super? Dan kamu, itu anak penipu. Kalian berdua ayah dan anak. Ini benar-benar pasangan yang sempurna. Siapa ini? Berani menghina suami dan anak perempuan Man Fan, maksudku. Bu, akhirnya kamu sampai di sini. Itu mereka, menindas kamu dan ayahmu. Halaman Anda hari ini sangat cantik. Sebenarnya kamu tidak perlu datang ke sini. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jika kita sudah berkeluarga, aku tidak akan membiarkan siapapun penindasan suami dan anak perempuanku. Ini. Aku pasti akan khawatir. Gadis cantik ini, apakah kamu istri dari orang tak berguna ini lagi? Nasib buruk apa yang bisa kamu dapatkan? Anak nakal, itu benar. Benar-benar pantas untuk mati. Semuanya, jangan tertipu. Aku tidak tahu, dari lubang mana kamu merangkak keluar. Berani menyebut dirimu Man Fan Ye. Bagaimana Jenderal Man bisa mengawasi orang tak berguna seperti dia? Suami, siapa takut? Jika mereka ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Kalau begitu kami akan memberi mereka kepuasan. Apakah kepalamu terendam air? Aktris yang dia temukan juga sangat cantik. Tetapi, ini bukan tempatnya. Tapi kamu tidak bisa bertindak. Bersikaplah masuk akal. Hati-hati, aku akan menggaruk wajahmu. Berani mengancamku.
Kamu berani memukulku. 维尼，千万别被宁琛这个废物给骗了。我跟你说吧，他就是一个臭保安，哎，月薪都不到3000块钱。你要帮他，不值得啊。 Ha Betkuan, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat bantu aku mendidik wanita jalang ini. Kamu membuat masalah dengan orang berpangkat tinggi. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu bisa. Uangku atau apa? Hah, apa yang kamu katakan? Apa yang menyebabkan masalah pada orang sebesar itu? Nin Tran, bukankah dia hanya pengawal biasa? Apakah kepalamu juga terendam air? Direktur H, sebenarnya apa yang terjadi? Karakter berkaliber apa? Kamu sangat membuatku takut. Apa yang kamu tahu? Jenderal Man, saya benar-benar tidak tahu. Nin Tran adalah suamimu. Mohon maafkan saya. Ha Betkuan, apakah kamu salah tentang sesuatu? Bagaimana dia bisa menjadi CEO grup Puongdu? Saya direktur pasar dari grup Puongdu. Bagaimana bisa salah? Benarkah itu Tuan Man? Jika begitu, bocah itu Nin Tran tidak membodohi kita. Dia benar-benar suami Tuan Man. Ini sudah berakhir. Ini semua hilang. Kami telah menyinggung Nin Tran. Jenderal Man. Jenderal Man, kami pasti tidak akan memaafkan kami. Jenderal Man yang selalu saya sembah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana aku bisa bersama orang yang tidak berguna ini? Jenderal Man, itu semua salahku. Jenderal Man, apa yang terjadi sebelumnya? Itu semua salahku. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Satu kata saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sangat sederhana untuk mengatakannya. Benar-benar perhatikan manfaatku. Aku tidak tahu kenapa aku marah. Grup Puongdu kami, tidak perlu orang seperti itu. Seekor katak duduk di dasar sumur sepertimu. Jenderal Man, semua ini salah kami. Kami meminta maaf. Tolong maafkan kami. Ini benar-benar memalukan. Saya masih belum memahami situasinya dengan jelas. Tapi aku berbicara omong kosong. Jangan bandingkan dirimu denganku. Haha, kamu yang seharusnya. Maaf Nin Tran dan Nin Nin, tapi bukan aku. Jenderal Man, kamu bercanda kan? Kamu melihat saya. Apa Anda sedang bercanda? Jenderal Man, kau ingin aku meminta maaf padanya. Saya tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi maaf, tidak pernah. Kalian melakukan kesalahan dulu. Memintamu untuk meminta maaf. Apakah itu sulit didapat? Status orang-orang yang hadir di sini, mereka semua lebih tinggi dari satpam rendahan sepertimu. Kamu ingin kami meminta maaf padamu? Mustahil. Saya bisa memberi Anda 50.000 yuan. Ini lebih banyak uang daripada yang saya hasilkan dalam setahun. Kamu harusnya puas. Aku tidak kekurangan uang. Melakukan kesalahan. Kalau begitu aku harus minta maaf. Kami bertanya. Jangan terlalu kasar. Hindari menyakiti dirimu sendiri. Penderitaan yang mementingkan diri sendiri. Kamu berani mengancamnya. Jenderal Man, hari ini adalah hari pernikahan besar kita. Kamu membuat semua orang bahagia. Mereka tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajah mereka. Apakah itu sedikit agak terlalu mendominasi? Bukan. Bagaimana menurutmu? Jenderal Man, dia adalah manajer umum wanita dari Puongdu Group. Grup keuangan terkemuka di Trungha. Kami siap menurunkan martabat kami. Secara proaktif meminta maaf padamu. Tapi siapa dia? Status apa? Buat kami meminta maaf padanya. Jenderal Man, awalnya ini terjadi. Semua orang tertawa sampai semuanya selesai. Tapi dia sengaja menolak untuk melepaskannya. Jadi kejadian ini, saya juga tidak setuju. Saya tidak setuju. Orang-orang yang duduk di sini, apakah ada orang yang tidak memiliki keluarga bernilai puluhan ribu yuan? Maaf tentang dia, tidak pernah. Saya juga tidak setuju. Lancang. Dia tidak pantas mendapatkannya. Jadi menurutmu aku layak atau tidak? Jadi Ngok, apa yang sedang kamu lakukan? Menyinggung Jenderal Man. Kita semua ditakdirkan. Aku menikah denganmu. Memang benar saya tidak beruntung selama 8 generasi. Aku berkata padamu, kamu takut pada Man Fan Ye. Saya tidak takut. Man Fan Ye, ku tahu kamu adalah CEO wanita dari grup keuangan terkemuka Trungha. Tapi apakah kamu tahu identitasku? Aku juga ingin mendengarnya. Ginjal apa yang kamu punya? Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. Aku mempunyai hubungan jauh dengan jadi Piet daripada melakukannya. Tuan muda hebat Sopiet. Jadi, Hoan, itu sepupuku. Man Fan Ye, istriku, memiliki Dendo Sopiet sebagai pendukung. Orang ini tidak menyesal. Posisi direktur pasar juga murah di tempat Anda. Orang ini tidak akan mau melakukan ini lagi. Bahkan jika kamu berlutut di tanah dan memohon padaku, aku benar-benar tidak akan kembali lagi. Jadi, Hoan, bukan keluarga. Apakah itu dari orang yang ingin menikah denganku? Jika dia adalah sepupu So Hoan, kalau begitu aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Ini Dendo Sopiet. Bukankah ini sangat bermanfaat? Aku akan memberitahu ibu. Ayah juga sangat membantu. Ibu bisa meminta bantuan ayah. Ayahku, ini tidak dapat diselesaikan. Nin Nin,
Tidak perlu khawatir tentang ibu. Ibu masih bisa mengatasinya. Aku perintahkan kamu. Dalam 3 menit, bunuh keluarga So. Di luar itu, potong semua kerjasama bisnis So Gia. Buat jadi Gia, tidak lagi bisa membalikkan badan. Jangan bertindak lagi. Departemen kami, padahal tidak sebaik keluarga Manmu, tapi itu juga keluarga terkenal. Juga kerabat jauh Soviet. Kamu tidak berbicara tentang angin dan pembunuhan. Bisakah itu disegel? Benar-benar, Anda akan melihat konsekuensinya. Meskipun sekarang, ibu kota ilahi jadi Piet tidak bisa melindungimu. Sepertinya Tuan Man memutuskan untuk melakukan ini dengan benar. Apa yang salah? Kamu benar-benar tidak takut. Kami semua berbalik, membiarkan kalian Man Gia jatuh ke dalam lumpur. Hanya tergantung padamu. Apakah layak untuk mengancamku? Seseorang yang berani menindas suami dan putrinya. Man Fan, pikiranku, kamu harus membayar harganya. Jadi, mari kita mencobanya hari ini. Aku juga ingin melihatnya. Tunggu sampai orang tak berguna ini benar-benar merugikan Man Gia. Apakah kamu masih membantunya? Aku bersumpah akan mengikuti So Gia. Mari kita menanggung konsekuensinya bersama-sama. Apa? Apakah So Gia benar-benar sudah disegel? Bagaimana mungkin? Departemen kami? Apapun yang terjadi, kerabat jauh dengan Soviet. Jika Anda tidak menghormati biksu dan biksuni, Anda juga harus menghormati Buddha. Bagaimana bisa mudah dipukuli habis-habisan? Tidak ada yang tak mungkin. Sekarang jadi Gia sudah dinyatakan bangkrut. Bagaimana dengan suamimu? Saya juga dipecat dari pekerjaan saya. Kalian berdua, tunggu saja dan pergi ke sudut pasar. Jenderal Man, saya mohon padamu. Mohon maafkan saya, aku tidak akan berani hadapi kamu juga. Bukankah kamu bilang, apakah kamu ingin aku meminta maaf kepada Nintran? Aku akan meminta maaf sekarang. Nintran, itu semua salahku. Mohon padaku, bantu kami. Tidak sebelum. Apakah kamu dan teman lama Betkuan, kamu tidak akan melihat kematian tanpa menyelamatkanmu, kan? Sekarang, tahukah kamu bagaimana cara datang dan meminta maaf? Mulutmu tadi, tidak seperti itu. Itu semua karena aku adalah katak di dasar sumur. Itu semua salahku. Selama kamu memaafkan So Gia, sekarang aku setuju. Makan semua makanan anjing itu. Aku tahu hari ini akan segera tiba. Apakah kamu masih melakukannya? Sekarang aku ingin meminta maaf. Sudah terlambat. Semuanya, dengarkan aku baik-baik. Laki-laki Man Fanku. Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, saya juga bersedia mengambilkannya untuknya. Orang yang berani menindas Nintran dan Nin itu melawanku. Untuk selanjutnya, mereka adalah perwakilan saya. Siapa yang berani berpendapat? Saya punya ide. Orang tua, Fan Ye. Aku ingin melarikan diri. Perkawinan antar keluarga. Kamu berani mencari dengan santai. Orang yang tidak berguna, kembali menjadi menantu keluarga Man kami. Saya melakukannya. Aku sudah bilang pada Man Gia bahwa kita ada di sini di Trungha. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku? Fan Ye. Orang tuaku sangat memanjakanku. Di hari biasa, abaikan saja perselingkuhan pernikahan. Bagaimana saya bisa menjadi bos bagi diri saya sendiri? Saya hanya ingin mengejar kebahagiaanmu. Orang tua terus memaksaku. Perdagangkan kebahagiaanmu sebagai imbalan atas kekayaan yang lebih besar. Man Fan Ye, kamu terlalu nakal. Aku tidak bodoh. Anda dan Tuan Muda Soviet lama-lama lakukan. Jadi, Hoan, sudah ada pertunangan. Aku sewenang-wenang menikah dengan orang yang tidak berguna. Kau menginginkanku, bagaimana aku harus berbicara dengan Tuan Muda jadi? Bagaimana kamu ingin aku berbicara denganmu? Apakah ini jadi Piet? Fan Ye, masalah ini juga membuat ayahmu enggan. Benarkah? Apakah kamu ingin Man Gia menyinggung perasaan Soviet? Aku juga tahu. Karakter seperti Long Nin, bukan itu seseorang yang bisa kita hadapi oleh Man Gia. Man Fan Ye bergegas untuk menikah. Jadi, ini untuk mencegah perkawinan antar keluarga. Dia memperlakukan Nin tidak buruk. Aku tidak akan membiarkannya. Kambing itu jatuh ke mulut harimau. Anda, putriku keras kepala. Pernikahan palsu dengan bocah ini. Untuk menghindari pernikahan keluarga. Di sini, saya nyatakan pernikahan mereka. Membatalkan. Perceraian segera. Ayah. Nin tidak mau. Ayah dan ibu putus. Jangan khawatir, ayah ada di sini. Tidak ada yang bisa memaksa ibumu. Saya suami sah Fan Ye. Selama Fan Ye tidak setuju untuk bercerai, siapapun tidak mungkin curi dia dari sisiku. Nin sangat menyukai ibunya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ibu Nin. Ya Tuhan, sungguh pria yang tidak berguna. Juga dilengkapi dengan anak tiri. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak berani mengucapkan kata-kata itu seperti sebelumnya? Apakah kamu percaya? Aku punya ratusan cara. Maukah kamu membunuhku? Kamu bisa mencobanya.
perumah tangga yang kuat. Hari ini dia menyinggungmu. Kamu pasti tidak memaafkannya, benar, Tuan Man? Kalau saja orang lain tahu, putri kesayanganmu menikah dengan sebuah nama satpam bodoh seperti ini, itu akan menjadi orang lain. Aku akan menertawakanmu seumur hidupku. Perlindungan bodoh. Kalau begitu aku tidak bisa. Biarkan putriku menikah denganmu. Jenis katak yang ingin makan daging angsa. Seorang penjaga yang rendah hati. 1 bulan. Gajinya kurang dari 3.000 yuan. Keluarga kami yang kuat. Memiliki aset puluhan miliar. Kenapa kamu punya nyali? Lihat putri kita. Aku akan mengatakannya lagi. Kamu cepat. Bawalah anakmu sendiri. Tinggalkan putri kami. Jika tidak, saya akan patah lengan dan kakimu. Menempatkanmu di jalanan dan sudut pasar. Menjadi pengemis. Orang tua. Kalian berdua, jangan terlalu berlebihan. Meskipun Nintran hanya sedikit penjaga, aku juga setuju untuk menikah dengannya. Bukan saja kita tidak akan putus, tapi kita akan tetap hidup bersama. Nintran, bawakan Nin. Ayo pergi. Man Fan Ye, kamu berdiri di sana untukku. Sekarang aku punya cukup bulu dan sayap. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. 3 hari kemudian. Ini adalah perayaan hidup orang tua itu. Aku juga ingin melihatnya. Kamu gadis nakal sepertiku. Usus yang besar sekali. Berani tidak menuruti perkataan orang tua itu. Orang tak berguna ini Nintran. Di depan kita. Kamu berani menyombongkan diri begitu banyak. Kamu masih berlutut di depannya. Berita ini sangat mustahil untuk menelannya. Hei, istri, itu bukan sesuatu yang biasa aku lakukan. Tuan muda jadi Piet, jadi Hoan, aku akan meneleponnya. Orang tak berguna ini, Nintran, berani menantang keagungan Soviet, bahkan berani mencuri tunangannya. Menurutku dia pasti akan bunuh bajingan ini. Dengan kepribadian sepupumu, saya pasti akan membuat Nintran hidup tidak sebaik mati. Ayo, istriku. Tuan muda, saya ada panggilan telepon. Halo. Halo sepupu, tunanganku dicuri oleh orang lain. Apa? Seseorang berani mencuri wanita lain darimu. Apa yang sedang dilakukan orang-orang dari keluarga Man? Aturlah. Aku akan ke Mangia sekarang. Departemen Tuan Muda. Orang yang berani menang. Apa yang saya dan para wanita lakukan di bar ini? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Tidak dapat menemukan tempat untuk menguburkannya. Aku akan menguburmu. Wah ayah, di sini terlalu besar, sangat cantik. Nin sangat menyukai tempat ini. Kalau begitu tempat ini adalah rumah baru kita. Apa yang kamu katakan tidak salah. Nanti tempat ini rumah baruku. Nanti kamu dan ayah akan tinggal di sini. Sangat baik. Aku punya cerita, dipaksa memberitahumu dengan jelas. Saya pikir di pesta, aku juga mendengarnya. Aku menikah denganmu. Tentu saja karena melawan perkawinan antar keluarga. Aku tahu. Kalau saja kamu tahu, jadi kamu harusnya tahu dengan jelas. Teruslah menjadi suami istri bersamaku. Hidupmu akan terancam. Jadi, Hoan, tunangan yang telah diatur oleh keluarga. Kalau saja dia tahu, aku berada di sisimu, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Tentu saja. Sekarang segera pergi. Kamu sekarang adalah istriku. Selama kamu tidak mengambil inisiatif, ceraikan aku. Apakah kamu tidak takut? Air datang dan menutupi daratan. Istriku, tapi itu tidak bisa dilindungi. Lalu apalagi yang bisa kusebut sebagai laki-laki? Ini adalah buku merah villa ini. Harganya 30 juta yuan. Aku menulis namamu di ini dianggap maharku. Benda ini terlalu berharga. Saya belum menerima. Sudah kubilang, ini maharku. Jika kamu tidak membutuhkannya, aku akan membuangnya. Lihatlah dari sudut ini. Nintran juga sangat tampan. Ayah ibu, saya mengantuk. Bibi, bawa Nin tidur dulu. Jadi bagaimana denganku? Kamar di villa penuh. Tidak apa-apa jika kamu memilih kamar. Kamu mungkin tidak ingin tidur denganku, kan? Tentu saja, kamu adalah istriku sekarang. Ini Nintran, suami saya. Ini adalah kasih sayang, asistenku.
Jenderal Man, ini adalah dokumen yang kamu perlukan. Di samping itu, hanya 5 menit, ada pertemuan penting. Bisakah Mantong memimpin secara pribadi? Aku ada rapat penting. Aku hanya harus meninggalkanmu sendirian untuk pergi ke ruang pasar. Ini adalah dokumen Departemen Pemasaran yang saya ceritakan kepada Anda. Persiapkan untukku sebelumnya. Bisakah kamu melihatnya? Tidak masalah, kalian berdua teruslah bekerja. Aku bisa mengatasinya sendiri. Terakhir kali Presiden Man mengatakan dia ingin memecat saya. Sudah beberapa hari dan tidak ada pergerakan. Wanita dari terakhir kali, pasti aktor yang ditemukan Nintran. Apakah kamu tidak berani bermain denganku? Mari kita bertemu Nintran lagi. Ku pasti tidak akan memaafkannya. Nintran. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah grup Puongdu, grup keuangan terkemuka Zhongha, penjaga yang rendah hati sepertimu. Bagaimana kamu menyelinap ke sini? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ini, apakah kamu masih ingin masuk ke dalam perusahaan? Aku lihat wajahmu berantakan. Mungkin tidak. Apakah kamu ingin mencuri rahasia perusahaan? Ini milikku, bayar aku. Oke, Nintran, kamu benar-benar berani. Kamu berani mencuri lagi. Dokumen Departemen Pemasaran. Lihat dengan jelas. Ini diberikan kepadaku oleh Tuan Man. Ada juga, segel itu ditempelkan secara pribadi olehnya. Penjaga yang rendah hati sepertimu. Apakah kamu begitu kecanduan menipu orang? Jenderal Man adalah sosok yang mulia dan mulia. Ku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Sampah di lapisan bawah masyarakat sepertimu. Kamu bilang kamu kenal dengan Jenderal Man. Bagaimana ini mungkin? Kurasa bukan kamu yang mengatakannya lagi. Gadis yang berencana menikah terakhir kali denganmu. Itu Tuan Man kan? Benar. Dia adalah CEO Grup Puongdu, Man Fan Ye. Kamu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Pencuri yang mulutnya penuh kebohongan, seharusnya duduk dan merana di penjara. Kamu masih berani mempermalukanku, kamu tidak takut dengan masa depan. Apakah kamu akan menyesalinya? Menyesali? Apa yang kamu ambil yang membuatku menyesal? Terakhir kali kamu bilang ingin memecatku. Bukankah disinilah aku masih merasa damai? Apa yang kamu perdebatkan? Tuan Liu, Anda datang pada waktu yang tepat. Penjaga keamanan yang malang ini, mereka tidak hanya mencuri dokumen rahasia dari perusahaan kami, masih memainkan permainan curang. Aku hampir ditipu olehnya. Apakah kamu buta? Berani mencuri dari Puongdu Group? Jika kamu ingin mati, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Ula Lobby, kamu dapat yakin bahwa aku kesini saja, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Nintran, awalnya, kamu mencuri dokumen perusahaan. Kalau begitu kami harus membawamu ke kantor polisi. Tapi aku bersedia memberimu kesempatan. Berlutut dan bersihkan lantai. Kalau begitu tundukkan kepalamu 3 kali. Kalau saja kamu bisa melakukannya, aku akan memaafkanmu. Tidak apa-apa membersihkan lantai, tapi biarkan dia bersihkan seluruh lantai lobi utama. Apakah itu tidak apa-apa? Apalagi aku membungkuk 3 kali. Bagaimana itu cukup? Kamu harus mengurangi 300 untuk mendapatkannya. Kita bahkan bisa kembali. Setelah itu, mari kita nikmati perlahan penampilan tercela dari reflektor jenis ini. Saat meminta makanan. Gagasanmu ini sangat bagus. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud? Jangan berlutut dulu, aku akan membuat pantatmu lelah di penjara. Berlutut. Yang harus berlutut adalah kamu. Apakah kamu berani menyerang seseorang dari grup Puongdu? Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kamu ada di mana? Tidak perlu menahan diri. Bunuh dia untukku. Keluar. Saya menyarankan Anda untuk melihat lebih dekat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk menangis lagi. Kamu pikir kamu siapa? Wanita ini tidak akan mempercayai omong kosongmu. Biarkan aku hari ini. Mari kita tangani kamu dengan benar. Berhenti. Direktur Nin. Itu karena penjahatnya tidak punya mata. Aku menyinggungmu sebelumnya. Aku harap kamu pasti akan memaafkanku. Simpan manajer. Dia hanya penjaga rendahan. Mengapa kamu memanggilnya Direktur Nin? Lihat dirimu sendiri. Halaman terakhir dalam dokumen. Tulislah dengan sangat jelas. Perintah pelantikan Nintran, dicap oleh Jenderal Man. Ini juga sangat jelas. Simpan manajer. Aku tidak perlu melihatnya. Ini pasti sesuatu yang dia palsukan. Pikirkan tentang itu. Perintah pelantikan direktur. Berapa banyak proses persetujuan yang diperlukan? Direktur sebelumnya baru saja pergi. Bagaimana dia bisa menjadi sutradara? Itu benar. Tidak ada yang disembunyikan. Saya kenal dengan nama ini Nintran. Aku bahkan melakukan kencan buta dengannya. Aku bahkan tidak memahaminya. Saya seorang penjaga keamanan. Sebelum, ku sebenarnya melakukan kencan buta dengan Chao Sansan. Soalnya, dia sendiri yang mengakuinya. Saya menemukan dokumen ini. Itu pasti dipalsukan olehnya. Oke, penipu ini. Kamu bahkan berani menipu aku. Jadi begitu. Apakah kamu lelah hidup hari ini? Aku akan merobek mulutmu. Saya sebenarnya adalah seorang penjaga keamanan sebelumnya. Tapi sekarang, saya Direktur Departemen Pemasaran. Lagi pula, ini karena Jenderal Man. Ditunjuk secara pribadi. Dan itu ditunjuk secara pribadi oleh Jenderal Man. Pasti penipu.
Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Lawan aku akan membiarkanmu mati. Dan aku bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Berhenti untukku.